Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Di video kali ini, video ketujuh, kita akan membuat tadi kita sudah memodelkan geometriknya. Selanjutnya kita harus memodelkan untuk bagian perletakan atau tanahnya, begitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari gambarnya, kok ditutup? Di sini kan si plat bagian bawah gorong-gorong yang kita modelkan ini itu sebenarnya bawahnya kan tanah ya, ini juga tanah nih. Maksudnya dia nggak berdiri freestanding gitu, dia nggak berdiri sendiri, tapi memang ada tanah yang di bawahnya yang dia menopang begitu. Nah di sini bisa kita modelkan dalam beberapa cara. Bisa kita gunakan kita bisa gunakan apa namanya, saya lupa, sendi berupa pin, atau satu lagi bisa kita gunakan. Nah, ini pertama kita perlu munculkan terlebih dahulu untuk join-joinnya. Pertama kita akan fokus pada bagian bawahnya terlebih dahulu. Pertama kita coba hide dulu bagian dari plat miring 1 2 nya. Kita remove selection from. Oke. Nah, di sini ini merupakan plat bagian bawahnya. Nah, plat bagian bawah ini kan tentu bawahnya merupakan tanah ya. Kalau misalkan kita lihat gambar ini, bawahnya ini merupakan timbunan tanah juga gitu. Makanya, dan itu kita bisa modelkan dengan cara seperti berikut. Nah, kita tampak atasnya. Ini ada beberapa note yang hilang, bukan hilang tapi dia ikut ke note selanjutnya. Oke, mohon maaf, saya coba munculkan semua saja. Nah, ini muncul semua dari segi tampak 3 dimensi, tapi kita hanya tinjau dari bagian X-nya saja. Bagian bawah, nah ini kita akan kasih yang namanya untuk mencerminkan bahwa itu ada tanah begitu. Itu kita masukkan di assign join spring namanya. Nah, ini kita bisa masukkan spring itu misalkan biasanya nilainya untuk arah X, Y, Z. Paling enggak kalau kita tidak punya data tanahnya bisa masukkan nilai 1 saja. Kita masukkan. Nah, semuanya jadi sudah ada springnya. Ini tuh berarti kita mensimulasikan bahwa di bawah plat ini itu ada tanah begitu. Kalau misalkan kita lihat di samping, nah bentuknya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kemudian sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat pada bagian yang miring pun ini ada tanah timbunan ya. Nah, berarti kita bisa modelkan pula springnya di situ. Untuk itu berarti kita perlu coba hide. Ini untuk gridnya bisa kita hilangkan ya. Cara menghilangkan grid bisa kita klik ke view, kemudian show gridnya dinonaktifkan. Nah, kemudian selanjutnya kita coba kita coba hilangkan bagian plat bawahnya. Ini plat lantai bawah. Ini kita coba remove. Oh, ternyata masih muncul, nggak apa-apa, supaya nggak kesarik aja. Nah, ini kita coba modelkan. Di sini tuh ada spring, berarti sebenarnya ada spring. Kemudian sini ada spring. Nah, ini kita assign juga, masukkan spring dengan nilai yang sama, sudah masuk. Oke, kita show all semua. Oke. Nah, selain spring, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah perlu adanya tumpuan atau perletakan. Yang biasanya kan kita tahu, tapi kalau di SAP itu namanya sebutannya adalah restrain ya. Kita harus select dulu salah satu joinnya.
kita coba tampak atas. Kita coba pasang beberapa perletakan, misalkan pada bagian ujungnya di sini, kemudian pada bagian ujung di sini, kemudian pada bagian belokannya, pada bagian pertemuan antara yang miring dan datar. Kemudian kita akan masukkan pin restrain. Nah, mungkin ini sedikit informasi. Jadi saat kita menceklis checkbox di sini, artinya kita tidak memperkenankan adanya gerakan ke arah sumbu X gitu, ke arah sumbu 1. Ini kan translation 1, translation 2 dan seterusnya. Berarti di sini menunjukkan bahwa ini tuh adanya translasi atau perpindahan arah sumbu 1. Kalau rotasi about 1 berarti rotasi terhadap sumbu 1 begitu. Nah, kalau begitu berarti karena di sini kan modelnya supaya kita karena kalau misalkan kita nggak memasukkan sama sekali perletakan pada model struktur yang sudah kita buat, maka yang ada nanti model strukturnya akan mengalami warning atau error. Maka dari itu dalam model struktur kita tetap harus dipasang minimal beberapa perletakan begitu. Nah, seperti yang sudah sebelumnya kita select tadi, kita sepertinya untuk model ini cukup untuk memasukkan menceklis bagian translasi 1, 2, dan 3. Nah, dengan kita menceklis translasi 1, 2, 3, artinya model struktur kita ini tidak diperkenankan untuk bergerak ke arah sumbu 1, sumbu 2, dan sumbu 3, tapi dia bisa berotasi begitu. Kalau misalkan diceklis semua, misalkan ini, berarti ini dalam kondisi jepit. Tapi kalau misalkan kita checklist bagian ini, berarti dia dalam kondisi sendi. Tapi kalau misalkan kita checklist bagian ini merupakan kondisi roll begitu biasanya. Berarti dia hanya tidak bisa bergerak ke atas saja, tapi dia bisa bergerak ke arah sumbu X dan sumbu Y-nya begitu. Untuk kondisi ini kita gunakan pin sehingga dia tidak bisa bertranslasi ke arah manapun, tapi dia bisa berotasi. Sekarang kita oke. Nah, ini sudah masuk. Bisa kita lihat, mungkin agak sedikit terlihat ini. Untuk springnya mungkin bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, springnya hilang, nah ini bentuk perletakannya. Sekarang tidak hanya bagian itu saja, tapi pada bagian atas pun kita akan coba berikan sendi begitu ya. XZ dengan tampilan kacamata. Nah, dengan perspektif ini kita bedah select sebelah sini, kemudian kita coba select sebelah sini juga, kemudian kita berikan dia perletakan juga seperti tadi kita kasih restrain berupa sendi ya. Oke. Nah, pada bagian ini tadi udah dikasih ini. Nah, oke, udah kasih spring juga. Oke. Nah, setelah kondisi ini baru kita bisa melihat bagaimana perilakunya. Oke, mungkin cukup untuk video ini, kita lanjutkan ke video selanjutnya.